Halo teman-teman, balik lagi di Jaksoden Channel. Nah, kali ini kita lagi berada di Ciamis, tepatnya di daerah Barik-Baik teman-teman. Jadi kali ini kita mau rilis ular gonyosoma. Ini hasil rescue dari pinggir jalan sama Eric Cacing, kameramen ya. Nah, jadi ular ini ngawur teman-teman. Kita hadapin kemana-mana nggak dapat, malah dapat di pinggir jalan. Dan ini udah kelindas, kasihan banget. Tadinya mau di eksekusi warga, cuman keburu diselamatin sama Eric Cacing. Oke, jadi kita sebelum dirilis kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ada beberapa pertanyaan. Bang, bagaimana sih cara menghadapi ular liar di alam? Bang, bagaimana sih cara menjinakkan ular liar di alam? Kebetulan ini ada ular, ini masih PS teman-teman. Dia masih galak. Jadi menurut versi jejak si Aden untuk menghadapi ular liar di alam, pertama-tama kalian jangan panik. Kalian diam, stop dulu. Lalu apakah kalian sudah siap atau kalau takut? Ya, jadi kalau kalian takut mending gak usah, mending menghindar. Karena sejatinya ular itu takut sama manusia ya. Jadi kalian kalau ketemu ular dan kalian takut, jadi kalian hindari aja. Kecuali kalian berani menangkapnya. Untuk kalian yang berani menangkapnya, jadi saya kasih tip. Misalkan dan ini hanya untuk ular khusus yang no venom ya, untuk ular yang tidak berbisa. Jadi buat kalian yang berhadapan dengan ular liar di alam dan kalian ingin menangkapnya dengan tangan kosong, kalian cukup tenang, jangan panik, jangan bikin gerakan tiba-tiba. Nah, ini dia mau nyerang teman-teman. Jadi kalau saya bergerak sedikit saja, dia udah menyerang. Jadi untuk menangkapnya, kalian cukup menghalangi kepalanya dulu. Itu bisa pakai ini misalkan ini kayu ya. Oh shit, tuh dia mulai nyerang teman-teman. Jadi untuk kalian, jadi halangi dulu kepalanya teman-teman seperti ini. Lalu raih ekornya dengan cepat seperti ini. Nah, kalian tenang, jangan panik karena seperti ini ular tidak bisa berbalik teman-teman. Nah, lihat, cukup diraih ujung ekornya saja. Nah, kita tinggal gini-gini aja ketika dia mulai naik. Nah, ini udah aman teman-teman. Jadi kalian tinggal menggoyang-goyangkan saja ketika ular itu naik ke atas seperti ini. Nah, itu mungkin menurut versi saya ya, cara yang selalu digunakan sama jejak si Aden. Lalu ada lagi pertanyaan, Bang, gimana sih cara menjinakin ular? Nah, karena banyak banget karena banyak banget kesalahan orang-orang dalam memelihara atau menjinakkan ular liar ya. Banyak diantaranya yang mati karena banyak kesalahan di dalamnya. Jadi untuk menjinakkan ular liar teman-teman, pertama-tama kalian tetap nomor satu, tetap yang tadi saya bilang, jangan panik, jangan buat gerakan tiba-tiba. Jadi untuk menghandle ular seperti ini yang galak, fresh banget, itu harus tenang. Karena kalau kalian membuat gerakan secara tiba-tiba, dia mulai menyerang, tapi karena saya diam, dia tidak menyerang. Karena sejatinya penglihatan ular itu kurang baik teman-teman. Tapi kalau saya bikin gerakan secara tiba-tiba seperti ini, atau memegangnya seperti tidak memakai kelembutan seperti ini, dia akan nyerang. Tapi kalau kita memakai cara yang lembut, jadi kita harus tenang seperti ini, diam. Ular pun akan tenang teman-teman. Berbeda dengan kita dengan cara kasar atau membuat gerakan tiba-tiba seperti ini. Nah, dia langsung menyerang teman-teman. Dan untuk menghandlenya pun juga ada tekniknya teman-teman. Jadi kita nggak asal megang gini. Jadi tangan kita harus terbuka. Jadi seolah-olah tangan kita itu ranting pohon seperti ini yang saya lakukan seperti ini. Karena jika kita menggenggam seperti ini, ini jelas kesalahan yang fatal teman-teman. Kalian bisa lihat ini adalah contoh tidak baik untuk memegang ular. Tuh, dia langsung gigit teman-teman. Untungnya ular ini tidak berbisa. Oke. Lalu ada juga yang menanyakan, kalau ular penglihatannya buruk, kenapa ada orang yang suka mengejar ular? Oke. Mungkin saya jawab dengan versi saya. Manusia takut dengan ular, ular juga takut dengan manusia. Ketika manusia lari, penglihatan ular juga lari. Penglihatan ular buruk, jadi larinya searah dengan si orang itu teman-teman. Jadi mungkin seperti itu kalau versi saya. Dan untuk
memastikan. Jadi di ular itu ada beberapa yang penglihatan jelek, ada yang bagus. Nah, untuk membedakannya, kalau saya sih dilihat dari makanannya. Ular-ular yang memakan hewan berdarah panas seperti mamalia, unggas, atau hewan pengerat, biasanya mereka menggunakan pit sensor atau sensor panas. Mereka memiliki pit sensor atau sensor panas di bagian bawah hidungnya. Itu biasa dimiliki oleh reticulatus atau viper. Sementara colubrid ini tidak perlu menggunakan pit sensor karena penglihatannya dia cukup baik. Dia tidak hanya memakan hewan-hewan berdarah panas. Kadang dia juga memakan hewan reptil juga seperti kadal ataupun amfibi seperti kodok. Itulah mengapa saya menganggap ular yang tidak memiliki sensor panas atau colubrid itu berpenglihatan cukup baik, teman-teman. Berbeda dengan ular retik yang makanannya kebanyakan hewan berdarah panas seperti mamalia, unggas, ataupun hewan pengerat seperti tikus. Nah, ini dia udah mulai posisi terancam, teman-teman. Nah, ini dia dengan kelembutan. Jadi ular ini itu karena ular pohon, jadi ketika dia terancam dia melilitkan ekornya ke tangan, teman-teman. Nah, mencengkram persis banget kayak piton. Nah, dan ini kenceng banget tuh. Jadi kita jangan panik, tenang aja. Dan ini saya selalu himbau kepada kalian, ini hanya digunakan pada ular-ular yang tidak berbisa atau ular colubrid. Sementara ular-ular yang berbisa, saya tidak menyarankan cara seperti ini karena itu berbahaya. Menangkapnya pun tidak boleh dengan tangan kosong. Itu harus menggunakan alat seperti hook atau grab stick ya. Oke. Dan tips untuk memelihara ular liar, menurut saya sih karena banyak dari kalian yang gagal memelihara ular liar, kebanyakan yang mati karena kesalahannya itu sering berinteraksi atau sering dihandle, teman-teman. Jadi untuk memeliharanya, usahakan kalau kita dapat simpan dulu di kandang biar dia adaptasi. Tunggu sampai dia makan karena ular itu tingkat kesetesannya tinggi. Jadi dia susah banget makan kalau hasil tangkapan. Jadi usahakan kita nyari pakan yang benar-benar makanannya seperti ular ini makannya tikus atau burung. Kita kasih burung sampai dia makan. Nah, ketika dia udah makan pun jangan langsung dihandle. Kasih waktu 3 atau 2 hari. Karena kalau langsung dihandle biasanya ular muntah karena makanannya belum tercerna. Nah, minimal 3 hari makanan si ular ini bisa tercerna, teman-teman. Nah, ketika udah mulai makan, kita bisa menghandle seperti ini, interaksi. Dan ini harus sering dilakukan supaya ularnya terbiasa dengan kita. Dan saya tidak menganggap jinak ya, karena ular tidak ada yang jinak. Oh shit. Jadi karena meskipun cukup jinak, ular tidak pernah kehilangan insting liarnya, teman-teman. Karena ular itu berbeda dengan mamalia atau unggas. Ketika unggas sama mamalia bisa mengerti keinginan kita, nah reptil itu beda lagi. Jadi kita harus mengerti keinginan si reptil. Mamalia, unggas ketika kabur dia bisa balik lagi kebanyakan, tapi reptil tidak ada satupun yang balik lagi ketika dia kabur. Oke, mungkin cukup segini dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Jadi kita akan rilis ular ini, semoga lestari. Jadi buat kalian terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.